Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Nah, di pertemuan terakhir kan kita itu membahas tentang listening TOEFL yang terutama di bagian part A. Nah, di bagian part A ini mungkin sekilas review saja sambil kita melanjutkan ya. Nah, jadi kemarin itu kita udah bahas tentang part A itu sampai skill 5 ya, skill 5 gitu. Setiap skill itu pasti berkaitan gitu ya. Jadi setiap skill di dalam listening itu pasti berkaitan gitu ya. Jadi saling terkait satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas kemarin gitu ya tentang part A. Nah, saya akan coba untuk putarkan. In part A, you will hear short conversation between two speakers. At the end of each conversation, a third voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then on your answer sheet find the number of the problem and mark your answer. Nah, oke. Kemarin di part A kita kan sudah sampai skill 5 kalau nggak salah ya. Jadi kalau di part A, listening di part A itu ada percakapan. Kita akan mendengar percakapan pendek di antara dua speaker. Nah, jadi ada percakapan pendek di antara dua speaker. Nanti di akhir percakapan nanti ada narator atau yang disebut third voice. Jadi pembicara ketiga itu akan menanyakan seputar apa yang sedang dibahas pada kedua pembicara gitu ya. Nah, jadi untuk listening itu dia hanya akan diputar satu kali ya untuk pertanyaan dan jawaban. Nanti kita bisa memilih gitu ya satu jawaban yang benar di antara 4 possible answer, di antara 4 opsi jawaban. Nanti kita tinggal memilih jawaban apa yang sekiranya sesuai dengan yang speaker tanyakan. Nah, oke. Kita akan lanjutkan untuk skill 6. Jadi mungkin sedikit review saja. Kalau kemarin itu di pertemuan terakhir kan kita udah bahas skill beberapa skill sebelumnya ya. Misal skill 1 itu adalah fokus kepada second speaker. Jadi fokus kepada pembicara kedua. Nah, terus kemarin juga di skill 2 itu kita udah bahas tentang mencari sinonim ya. Kemarin kan kita bagaimana mencari sinonim. Nah, skill 1 dan skill 2 ini adalah hal yang sangat berkaitan. Berkaitan itu dalam artian itu yang menjadi kuncian itu adalah pembicara kedua. Nah, ya, pembicara kedua. Nah, selain itu juga kita diminta untuk mencari sinonim dalam artian itu kata atau mungkin makna yang mirip tetapi dengan kalimat atau susunan kalimat yang berbeda. Nah, terus kemarin kita di skill 3 itu menghindari bunyi yang mirip. Nah, karena kalau untuk di skill 3 kemarin, jadi kalau ketika di second speaker ya, pembicara kedua itu sedang ngomong katakanlah, nah nanti di situ ada opsi jawaban gitu ya, opsi jawaban yang biasanya ada kata yang dia itu cara membacanya hampir sama seperti kata yang diucapkan pada speaker kedua. Nah, jadi itu harus hati-hati. Terkadang kalau yang bunyinya mirip itu malah ada yang salah. Jadi malah kita bisa mencari bunyi yang sekiranya pasti ada yang namanya kata kunci kan, kata kunci yang diucapkan oleh second speaker misalnya. Malah kita mencari kata itu yang biasanya itu sangat jauh dengan kemiripan bunyi pada kata yang diucapkan di second speaker gitu ya. Nah, terus sebelumnya juga kita di skill 4, skill 5 itu kan fokus kepada kayak kalimat apa ya, pasif gitu ya. Nah, terus kemarin kalau di skill 4, kemarin kita udah bahas tentang oke, ya. Jadi tentang siapa, apa, dan di mana. Nah, oke.
kemarin di skill 4 itu kita udah bahas tentang who, what, atau where ya. Siapa, apa, dan di mana. Nah, siapa sih yang sedang berbicara itu misal, atau apa sih yang sedang dibicarakan, dan di mana sih percakapan itu terjadi. Nah, terus di skill terakhir kemarin kita itu apa ya? Jadi tentang pasif gitu ya, kata atau kalimat pasif. Nah, seperti yang sudah saya share di grup ya. Jadi ketika kalian menemukan kayak kata apa ya, misal ya, to be gitu ya. To be itu adalah is, am, are, was, were, terus ketemu verb 3 ya, maka dia otomatis pasif, artinya di titik-titik. Terus kalau kalian menemukan kata modal ya, modal itu kayak kata will, terus should, can. Nah, terus plus be plus verb 3 itu juga artinya nah ya, sama. Artinya dia pasif. Nah, terus kalau kalian menemukan kata misal katakanlah have, has, had plus been plus verb 3. Nah, itu juga artinya pasif. Nah, kemarin kan kita udah sekilas bahas di sini ya. Jadi kalau nanti di skill-skill selanjutnya, terutama mungkin di listening ya, kalau kalian menemukan pola seperti ini, maka itu adalah pasif ya. Misal kata membaca menjadi dibaca gitu ya. Jadi untuk membentuk pasif, kita bisa lihat 3 pola ini ya, dari to be plus verb 3, modal be plus verb 3, atau have, has, had plus been plus verb 3 itu adalah pasif yang artinya di titik-titik. Nah, oke. Terus kita akan lanjutkan ya untuk skill 6 gitu ya. Nah, Skill 6. Listen for WHO and what with multiple nouns. When there is more than one noun in a sentence in the short dialogues, it is common for the answers to confuse which noun does what. oke, kita coba noun. Noun di sini adalah kata benda. Kata benda di sini gitu ya. Dia bisa mengacu ke orang, misal ke person, ke orang, bisa ke tempat, bisa ke benda itu sendiri gitu ya. Jadi kata benda di sini itu bisa orang, tempat, atau benda itu sendiri. Jadi bisa benda hidup ataupun benda mati ataupun hewan ya. Jadi noun di sini itu bisa benda hidup ya atau benda mati ya. Nah, kalau orang itu misal kayak nama orang, nama kota, nama negara, nah itu bisa disebut juga adalah noun gitu ya. Nah, bagaimana kalau multiple noun? Jadi ketika dalam satu kalimat itu noun itu ada beberapa gitu ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi siapa, who, siapa, dan apa yang dilakukan maksud atau yang dilakukan oleh multiple noun itu. Nah, kita misal untuk soal. Skill 6. Listen for WHO. On the recording, you hear. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? In your test book or on the computer screen, you read. Robert became a new member of the band. Robert took Mara's place in the band. Mara didn't leave a place in the band. Mara took Robert's place in the band. Exercise Skill 6. 1. Why is Bill? Nah, di sini, di speaker pertama, kamu tahu nggak siapa yang ada di band sekarang? Nah, terus si woman bilang, I heard that Mara replaced Robert in the band. Aku dengar Mara menggantikan Robert di band. Nah, di sini multiple noun-nya adalah Mara dan Robert. Ya, aku dengar Mara itu menggantikan Robert. Nah, nanti fokusnya Mara atau si Robertnya. Nah, si narator bilang, what does the woman say about the band? Apa sih yang dimaksud si wanita ya tentang band itu? Nah, di sini Mara, kita tetap fokus kepada second speaker ya. Jadi skill sebelumnya masih kepake. Nah, aku dengar Mara menggantikan Robert di band. Nah,
Maksudnya gimana? Nah, kita lihat ya untuk opsi jawaban. Yang A, Robert. Robert became a new member of the band. Robert menjadi anggota baru di band. Padahal di sini Mara mengganti Robert. Kan nggak mungkin kalau jawabannya A, Robert menjadi anggota baru. Padahal Mara yang menggantikan Robert, otomatis Mara yang menjadi anggota baru kan. Berarti A salah. Yang B, Robert took Mara's place in the band. Robert mengambil tempatnya Mara. Padahal kebalik, Mara yang mengganti. Mara yang mengambil tempat kan. Nah, yang C, Mara didn't leave a place in the band. Mara tidak meninggalkan tempatnya di band. Jadi dia nggak meninggalkan posisinya di band. Padahal di sini Mara mengganti Robert. Ya, kalau yang C seakan-akan adalah Mara itu adalah anggota lama kan. Terus yang D, Mara mengambil ya tempatnya Robert. Nah, di sini jawabannya adalah D. Jadi cari sinonim dalam artian makna atau maksud yang sama ya, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Maka jawabannya adalah yang D. Why is Bill not at work this week? His doctor made him take a week off to work. What does the woman mean? A. The doctor decided to take some time week off from work. B. The doctor told Bill he wasn't too weak to work. C. Bill was mad when the doctor took some time off. D. Bill took a vacation on his doctor's orders. Nah, di sini ya, kalau kita lihat soal nomor 1. Why is Bill not at work this week? Kenapa sih Bill kok nggak kerja ya minggu ini? Nah, si second speaker bilang, his doctor made him take a week off to work. Dokternya membuatnya cuti seminggu. Jadi, dokter itu minta dia untuk cuti seminggu bekerja. What does the woman mean? Maksudnya si wanita itu apa? Nah, di sini fokus utama kita, kan tadi saya bilang bahwa itu adalah multiple noun ya, double kata benda. Nah, maksudnya di sini dokternya sama Bill-nya. Nah, him di sini kan refers to Bill kan. Dokternya membuatnya, maka dokternya membuat Bill itu cuti aja seminggu bekerja. Nah, jadi fokus utamanya itu dokter atau si Bill, dokternya Bill atau si Bill. Nah, kalau yang A, the doctor decided to take some time week off from work. Dokter memutuskan untuk cuti dari bekerja. Nah, kalau yang A yang cuti dokternya. Padahal di sini dokter membuat dokternya itu membuat Bill itu cuti. Jadi dokternya itu minta Bill cuti. Nah, berarti yang cuti kan Bill kan. Kalau yang A dokternya yang cuti. Yang B, the doctor told Bill he wasn't too weak to work. Dokter bilang kalau Bill itu tidak terlalu lemah untuk bekerja. Berarti kan nggak perlu cuti, dia sehat maksudnya. Yang C, Bill was mad when the doctor took some time off. Bill itu stres karena dokternya cuti. Nah, ya padahal yang cuti itu Bill-nya, bukan dokternya yang cuti. Yang D, ya ini jawaban yang benar. Bill took a vacation on his doctor's orders. Nah, jadi Bill itu ngambil cuti atas saran atau permintaan dari dokternya. Nah, jadi di sini itu dengan maksud yang sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Oke, kita coba soal nomor 2. D. Bill took to. Why is Paul going back home this summer? He's returning to Vermont for his sister's wedding. What does the woman mean? A. Paul is getting married this summer. B. Paul's sister is returning from Vermont. C. Paul will be there when his sister gets married. D. Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Nah, di sini kenapa Paul itu pulang musim ini? Kenapa sih kok Paul itu mudik? Nah, terus si woman bilang he is returning to Vermont for his sister's wedding. Nah, di sini si wanita bilang dia, maksudnya Paul itu kembali ke Vermont, itu nama kota mungkin ya. Jadi Paul kembali ke Vermont for his sister's wedding karena pernikahan saudaranya. Nah, what does the woman mean? Maksudnya si wanita itu apa?
Ya, yang di sini maksudnya Paul kenapa sih kok mudik? Oh, Paul itu pulang gara-gara adiknya nikah. Oke, berarti fokus kita ke Paul atau adiknya Paul. Nah, di sini kan multiple noun. Nah, kalau yang A, Paul is getting married this summer. Di sini yang menikah adalah Paul. Padahal dia itu kembali, dia itu mudik karena saudaranya nikah. Berarti bukan Paul yang menikah. Yang B, Paul's sister is returning for Vermont. Saudaranya Paul itu kembali dari Vermont. Padahal yang kembali ke Vermont itu Paulnya. Ya, berarti B salah. Ya, B ini salah. Terus kalau yang C, Paul will be there when his sister gets married. Paul akan ada di sana ketika saudaranya menikah. Nah, berarti yang benar yang C. Paul itu ngapain sih mudik? Oh, Paul itu kembali. Paul itu mudik pulang karena saudaranya nikah. Nah, otomatis Paul itu akan di sana, di tempat itu ketika saudaranya menikah. Kalau yang D, Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Ya, saudaranya Paul itu akan menghadiri pernikahannya maksudnya his kan refers to Paul kan. Nah, berarti kalau yang D itu yang menikah yang Paulnya. Nah, jawabannya yang C. Jadi Paul akan di sana ketika saudaranya menikah. Nah, itu adalah skill 6. Kita akan ke skill 7 ya. Negative expressions are very common in the short dialogues, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. On the recording, an opposite meaning. Nah, oke. Nah, di sini ya, nanti ada negative expression. Negative expression itu terkait dengan ekspresi negatif yang biasanya apa ya, kayak kata tidak gitu ya. Nah, ya, ini misal ya. Forget lupa sama dengan did atau don't remember gitu ya. Nah, ini kan sama sebenarnya kan. Misal kayak kata good, berarti sama dengan not bad. Misalnya bad misal sama dengan not good. Jadi ada ekspresi negatif misal kayaknya misal kata melupakan. Oh, melupakan sama dengan not remember sama dengan kan tidak ingat. Good bagus sama dengan not bad tidak buruk gitu ya. Bad buruk sama dengan not good. Nah, jadi bagaimana kalau ada ekspresi itu yang ekspresi negatif gitu ya. Nah, kita akan coba untuk soal ya. On the recording, you hear, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? In your test book or on the computer screen, you read, they drove rather quickly. They couldn't have driven more slowly. They wanted to travel slowly to Maine. They didn't drive to Maine. Nah, di sini speaker pertama, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours ya? Ini 5 maksudnya. Nah, She was. oke. Nah, oke. Bagaimana mereka itu sampai ke rumah nenek ya di Maine di kota gitu ya hanya 5 jam. Terus si speaker kedua dia bilang they didn't drive slowly on the trip to Maine. Mereka tidak mengendarai, tidak berkendara dengan pelan. Nah, berarti tidak berkendara dengan pelan berarti maksudnya adalah ngebut kan atau cepat kan. Nah, terus si narator bilang, what does the woman say about the trip? Ya, kira-kira maksudnya si wanita itu terhadap perjalanan ke sana itu gimana? Yang A, mereka mengendarai agak cepat. They drove rather quickly. Rather itu agak. Nah, ini jawaban yang benar ya. Berarti kan intinya ya mereka itu berkendara cepat gitu ya, lebih cepat. Yang B, they couldn't have driven more slowly. Bahkan mereka itu nggak bisa menyetir dengan pelan gitu ya. Nah, mereka itu tidak
menyetir dengan pelan. Nah, berarti kan intinya juga sama kan dengan second speaker. Yang C, they wanted to travel slowly. Mereka inginnya ya bepergiannya tuh pelan-pelan aja. Yang D, they didn't drive to Maine. Nah, jadi mereka itu nggak berkendara ke sana. Nah, maksudnya they didn't drive ya. Di sini kan kalian akan banyak menemukan ya namanya contraction ya. Misal kayak did not jadi didn't, does not jadi doesn't, is not jadi isn't dan sebagainya ya. Berarti mereka tidak berkendara dengan pelan. Nah, berarti maksudnya adalah mereka berkendara dengan cepat. Jawabannya yang A. Terus kita akan coba untuk nomor 1 ya. One, I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. What does the woman mean? A, the key in the drawer is on the right. B, the man should write the message on the door. C, the man is the wrong key. D, the right key isn't in the drawer. Nah, di sini I can't seem to get the door unlocked. Nah, ketika kalian menemukan kata yang depannya itu biasanya menyebutkan kata tidak. Unlock itu berarti kan terkunci ya. Nah, terkunci, tidak dikunci. Nah, atau terkunci. Nah, terus aku kayaknya nggak bisa lihat deh, gitu kan. Aku kayaknya nggak bisa deh kok pintunya masih kekunci gitu ya. Maksudnya dia nggak bisa buka karena pintunya terkunci ya, atau dikunci, atau tidak maksudnya terkunci. Nah, nggak bisa dibuka maksudnya. Nah, si woman bilang that isn't the right key for the door. Nah, di sini ada kata isn't tidak. Nah, itu bukanlah kunci yang benar untuk pintu itu. Maka dari itu kamu nggak bisa buka, tetap terkunci. Nah, maksudnya gimana? Itu bukan kunci yang benar. Nah, berarti kan kalau secara logika berarti kuncinya kan salah kan? Nah, yang A, the key in the drawer is on the right. Nah, di sini kunci ada di laci tapi di sisi sebelah kanan. Right di sini bisa artinya benar, bisa artinya kanan, tergantung konteks. Yang B, the man should write the message on the door. Laki-laki itu harus menulis pesan di pintu. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Yang C, the man has the wrong key. Laki-laki itu memiliki kunci yang salah. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, that isn't the right key. Ini bukan kunci yang benar. Nah, berarti kan kuncinya salah kan. Kalau yang D, the right key isn't in the drawer. Jadi kunci yang benar itu nggak ada di laci. Terus kita coba ya nomor 2. D, the right key. 2, were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. What does the woman mean? A, the convention was disorganized. B, she didn't plan to attend the convention. C, she planned the convention last week. D, she wasn't pleased with the last week of the convention. 3, are you... Nah, di sini kamu senang nggak? Were you pleased with last week convention? Apakah kamu senang dengan pertemuan minggu kemarin? Nah, terus si woman bilang, nothing went as planned. Jadi nggak ada yang berjalan sesuai rencana. Maksudnya gimana? Nah, berarti kan dia adalah keluar dari rencana yang seharusnya ditetapkan kan. Nah, jawabannya yang A, the convention was disorganized. Nah, pertemuannya itu kayak disorganized itu kayak tidak terorganisir dengan baik. Nah, itu sama aja kan nggak ada yang berjalan sesuai dengan rencana kan, berarti acaranya itu berjalannya tidak sesuai harapan gitu kan. Nah, yang A. Kalau yang B, she didn't plan to attend the convention. Dia itu sebenarnya nggak berencana untuk datang. Padahal di sini kan pertanyaannya, kamu seneng nggak sama pertemuan kemarin? Nah, yang C, she planned the convention last week. Dia merencanakan untuk pertemuan itu minggu kemarin. Yang D, she wasn't pleased with the last week of the convention. Dia itu tidak senang dengan pertemuannya yang kemarin. Nah, oke. Jadi yang masuk di jawaban itu yang A. Jadi tidak ada yang berjalan sesuai rencana sama dengan pertemuannya itu tidak terorganisir gitu ya. Nah, kita coba nomor 3. 3, are you planning to go to college next year?
I'm really unsure about the idea. What does the man mean? A. He definitely wants to go to college. B. He is certain about his plans. C. He's hesitant about attending college. D. His idea is to go to college. Nah, di sini, are you planning to go to college next year? Kamu berencana mau masuk universitas tahun depan? I'm really unsure about the idea. Nah, ketika kalian menemukan depan yang atau an, dia artinya tidak. Nah, aku nggak yakin deh tentang rencana itu. Nah, kamu mau rencana masuk kampus tahun depan? Kayaknya aku nggak yakin deh. Nah, maksudnya gimana? Nah, yang A, he definitely wants to go to college. Dia sebenarnya pengen masuk kampus. Yang B, he is certain about his plan. Dia itu yakin dengan rencananya. Berarti secara A sama B kan dia punya makna yang sama kan. Ya, mau masuk gitu ya. Yang C, he is hesitant about attending college. Dia itu ragu mau masuk kampus. Nah, yang D, idenya, his idea is to go to college. Idenya itu ya masuk universitas. Nah, secara makna A, B, sama D kan dia punya makna yang sama. Jawabannya adalah yang C. Hesitant itu sama dengan confused. Artinya adalah ragu-ragu. Dia itu nggak yakin. Yakin itu berarti kan sama dengan bahwa dia itu ragu-ragu. Nah, itu adalah skill 7. Kita akan skill 8 ya. Nah, jadi kalau untuk skill 8 ini ya, ada dua negatif idea, ada dua negatif ekspresi di dalam satu kalimat dan ini akan jauh lebih sulit gitu ya. Nah, oke. Kalau tadi dalam satu kalimat itu ada hanya ada satu gitu ya, ada satu negatif ekspresi, maka kalau di sini itu double negative expression. Kita akan coba lihat ya. On the recording, you hear, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? In your test book or on the computer screen, you read, there's no possibility that the concert will take place. The concert will definitely not take place. The concert might take place. The concert can't take place. Exercise skill 8. Oke, nah di sini, I can't believe the news that I heard about the concert. Aku tuh nggak percaya deh berita yang aku dengar tentang konser itu. Nah, oke, di sini maksudnya gimana? Nah, si second speaker bilang, well, it isn't impossible for the concert to take place. Nah, ini kayaknya, nah di sini ada kata isn't, tidak. Di sini ada kata impossible. Nah, kalau kalian menemukan kata impossible, artinya kan tidak mungkin. Nah, berarti ya intinya ya dia adalah double negatif. Nah, di sini isn't, tidak, bukannya tidak mungkin, bukannya. Nah, di sini kalau misalnya masih ingat kalau dalam matematika ketika negatif itu kan biasanya jadi positif ya gitu ya. Nah, berarti bukannya tidak mungkin ya konser itu akan dilaksanakan. Nah, kalau kalian menemukan double negatif ini jawabannya itu biasanya positif yang tidak ada not-nya. Nggak ada no, tidak ada not ya untuk jawaban. Nah, kita lihat yang tidak ada no sama not itu yang C ya, yang benar C. Kita akan telah satu-satu. Nah, there is no possibility that the concert will take place ya. Nah, kayaknya nggak mungkin konser itu diadakan. There is no possibility, tidak mungkin. Yang B, the concert will definitely not take place. Ada kata not di sini. Konser kayaknya nggak akan dilaksanakan. Yang C, the concert might take place. Might itu mungkin. Nah, konsernya mungkin dilaksanakan. Nah, ini masih positif ya. Nah, kita coba yang D. The concert cannot take place. Konser tidak bisa dilaksanakan. Nah, berarti secara makna A, B, sama D itu kan intinya bahwa konser tidak dilaksanakan. Bukannya nggak mungkin. Nah, berarti kan mungkin aja kan kalau konser itu dilaksanakan. Jawabannya yang C. Kita akan coba ya untuk soal. Exercise skill 8. 1. Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy with the arrangements. What does Paula mean? A. She hopes everyone will be pleased. B. She knows no one is happy with what she has done.
C. She's arranged to take a trip because she's unhappy. D. Everyone's happy with the condition of the field. Nah, di sini, Paula, kamu kayaknya udah kerja keras deh untuk menyiapkan liburan. Nah, terus si woman bilang, fokus ke second speaker. I hope no one's unhappy. Aku berharap tidak ada yang tidak bahagia. Nah, ya di sini ya, ketika depannya an, itu menunjukkan tidak. Di sini ada no, berarti juga tidak. Berarti kan aku harap tidak ada yang nggak bahagia. Jadi tidak ada yang tidak bahagia. Kalau tidak kita hilangkan, maka artinya kan aku berharap semua juga akan bahagia. Nah, oke, kita cari yang maknanya sama tetapi dengan kalimat yang beda, yaitu yang A. Dia berharap bahwa semua orang will be pleased, ya, akan senang. Pleased itu sama dengan happy, bahagia. Yang B, she knows no one is happy with what she has done. Dia tahu kalau nggak ada yang bahagia terhadap apa yang udah dia kerjakan. Yang she's arranged to take a trip because she's unhappy. Dia itu senang ngatur piknik ya, tetap karena dia itu lagi nggak bahagia, jadi lagi nggak bahagia. Nah, yang D, setiap orang, everyone's happy with the condition of the world. Jadi semua orang bahagia. Padahal di sini kan dia masih harapan kan. Aku berharapnya yang nggak ada yang nggak bahagia. Berarti kan dia berharap semua orang itu bahagia. Terus kita coba soal nomor 2. 2. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. What does the man mean? A. He studied a lot and passed. B. He failed in spite of his effort. C. He got a good grade even though he didn't study. D. His grade was poor because of inadequate preparation. Nah, bagaimana ujian sejarahmu? Nah, si pembicara kedua bilang, I didn't study enough. Aku nggak belajar. Jadi, so I didn't do well. Jadi aku nggak bisa mengerjakan. Aku nggak belajar, aku nggak bisa ngerjain. Nah, maksudnya gimana? Yang A, he studied a lot and passed. Dia udah belajar banyak dan lulus, padahal kan enggak. Yang B, he failed in spite of his effort. Dia itu gagal dengan segala usahanya. Yang C, he got a good grade even though he didn't study. Dia itu mendapatkan nilai yang bagus meskipun dia nggak belajar. Padahal kan dia nggak belajar, nggak bisa ngerjain. Nah, yang D, yang benar, his grade was poor because of inadequate preparation. Nah, nilainya itu jelek karena persiapan yang enggak memadai, ya, persiapannya itu kurang sehingga nilainya jelek. Nah, dalam artian persiapan kurang itu kan berarti dia itu enggak menyiapkan untuk belajar. Nah, tuh. Terus kita akan coba untuk skill 11 gitu ya. Nah, Skill 11, listen for expressions of agreement. Expressions of the agreement are common in the short dialogues, so you should become familiar with them. The following example shows agreement with a positive statement. On the recording, you hear, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? In your test book or on the computer screen, you read, she is unsure about the hypothesis. The hippopotamus is behind the fence. She thinks that the hypothesis can be defended. She agrees with the man. On the recording. Nah, di sini ya pembicara pertama bilang, I think that the hypothesis is defensible. Nah, aku dengar ya, aku mikirnya kalau hipotesis itu bisa dibantah ya, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dibantah. So do I, begitu juga aku. Nah, begitu juga aku kan berarti secara nggak langsung dia itu setuju. Nah, jadi di ekspresi agreement intinya adalah persetujuan. Jadi ada satu pernyataan dari speaker A dan speaker B itu bilang, begitu juga aku juga. Nah, berarti secara nggak langsung kan dia itu setuju dengan pernyataan si
pembicara sebelumnya kan. Nah, kita cari. Kalau kalian menemukan kata should do I, ya begitu juga aku, berarti intinya jawabannya pasti agree. Nah, jawabannya yang C. Kalau yang A, she is unsure about the hypothesis. Dia nggak yakin tentang hipotesis. Yang B di sini nggak nyambung ya. Di sini itu dia udah out of the topic ya, tetapi dengan bunyi yang hampir mirip. Yang C, she thinks that the hypothesis can be defended. Dia mikir kalau hipotesis bisa dibantah. Nah, yang D, dia setuju dengan laki-laki. Nah, jawabannya pasti yang D. Kalau kalian menemukan kata yang so do I, pasti intinya jawabannya itu ada agree. Terus kita coba untuk soal berikutnya. Expressions of the agreement are common. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean? In your test book or on the computer screen, you read. He disagrees with the woman. He thinks the history teacher is interesting. He shares the woman's opinion. He doesn't think the woman's idea is good. Nah, di sini Exercise bilang, skill gitu ya. 11. Dia bilang One kalau these misal paintings are I don't think, aku tuh nggak nyakar gitu ya, kalau gitu ya, kalau guru sejarah kita itu menyenangkan gitu ya. Neither do I. Aku juga gitu, aku juga mikirnya gitu kok. Nah, maksudnya gimana? Nah, yang A, he disagrees with the woman. Nah, jadi kalau udah seperti ini, ke first speaker, jadi ke pembicara pertama itu kira-kira ekspresinya negatif atau positif. Nah, biasanya responnya itu akan sesuai dengan yang diomongkan oleh first speaker. Aku nggak nyangka deh, ternyata guru sejarah nyenengin ya. Aku juga gitu deh. Aku juga enggak, maksudnya aku juga sama intinya bahwa dia itu setuju. Nah, yang A, he disagrees with the woman. Dia nggak setuju dengan wanita. Salah ya. Yang B, he thinks the history teacher is interesting. Nah, berarti jawabannya yang ini. Dia juga mikirnya juga sama. Kalau guru sejarahnya itu juga menyenangkan. Yang C, he shares the woman opinion. Dia berbagi opini si wanita. Ya, yang D, he doesn't think the woman's idea is good. Dia nggak mikir kalau idenya itu bagus gitu. Nah, jawabannya yang B, yang intinya bahwa dia itu juga setuju. Nah, terus kita coba untuk soal berikutnya ya. One, these paintings are really fascinating. Aren't they? What does the man mean? 2, I don't really care for the way the building was renovated. I don't either. What does the man mean? A, he thinks the building was not renovated. B, he has the same opinion of the building as the woman. C, he doesn't care about the renovation of the building. D, he suggests being careful in the renovated building. Nah, di sini aku tuh nggak peduli deh gimana caranya itu gedung direnovasi. Aku juga iya. Maksudnya aku juga enggak, maksudnya juga intinya juga sama. Dia intinya bahwa ya itu sama opininya. Nah, kita coba untuk telaah. He thinks the building wasn't renovated. Dia mikirnya kalau gedungnya nggak direnovasi. Padahal di sini intinya aku ya nggak peduli ya gimana, pokoknya gimana caranya, apa ibarat kata bagaimana ya gedung itu direnovasi. Kalau yang A, dia mikir kalau gedungnya nggak direnov. Yang B, he has the same opinion of the building as the woman. Nah, jawabannya yang B. Dia itu kan intinya juga punya pendapat yang sama. Aku juga iya. Aku juga iya. Pokoknya aku nggak peduli gimana caranya itu gedung direnovasi. Aku juga iya. Aku juga enggak. Maksudnya juga nggak peduli. Nah, berarti dia punya opini yang sama gitu ya tentang gedung itu. Yang C, he doesn't care about the renovation of the building. Dia nggak apa ya, intinya dia nggak peduli ya tentang renovasi gedung. Yang D, he suggests being careful in the renovated building. Dia menyarankan untuk hati-hati untuk merenovasi. Kita coba soal terakhir nomor 3 ya di skill ini. Three, I think that both candidates for county supervisor are unqualified.
Me, too. What does the woman mean? A. She agrees with the man. B. She thinks he should become county supervisor. C. She thinks the candidates are qualified. D. She has no opinion about the candidates for county supervisor. Nah, di sini dia mikir. Aku mikir kalau ya kandidat untuk calon pengawas itu tidak qualified, tidak memenuhi syarat. Aku juga. Berarti kan dia punya opini yang sama. Nah, kalau kalian menemukan kata me too atau kayak tadi ya, so do I, maka jawabannya pasti ada agree. Maka jawabannya itu pasti yang A. Kalau yang B, she thinks he should become county supervisor. Dia mikir dia harus menjadi pengawas. Yang C, she thinks the candidates are qualified. Dia mikir kalau para kandidat itu memenuhi persyaratan. Yang D, she has no opinions about the candidates for county supervisor. Dia nggak ada ide tentang kandidat pengawas. Nah, jawabannya yang A. Terus kita akan coba untuk skill 12 gitu ya. Skill 12 di sini adalah ekspresi tidak yakin dan memberikan syarat. Skill 12. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Expressions of uncertainty and suggestion are common in the short dialogues, so you should become familiar with them. The following example shows an expression of uncertainty. On the recording, you hear, "I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now?" What does the woman suggest? In your test book or on the computer screen, you read, "Finishing the paper today. Not working on the paper now. Never typing the paper. Taking time out from the paper now." Nah, di sini bilang, I will never have time to type my paper tomorrow. Aku kayaknya nggak punya waktu deh untuk ngetik makalah untuk besok. Nah, di sini maksudnya, why not do it now? Kenapa nggak ngelakuin ini sekarang? Nah, maksudnya gimana gitu ya? Yang A, finishing the paper today, menyelesaikan makalah hari ini. Nah, jawabannya yang A. Ya, kenapa nggak ngelakuin sekarang aja? Kayaknya males deh buat ngetik besok gitu ya. Ngetiknya besok tuh males banget. Kenapa nggak diselesaikan sekarang maksudnya ya? Kenapa nggak melakukan ini saat ini? Nah, yang B, not working on the paper now gitu ya. Jadi nggak usah mengerjakan makalah sekarang. Yang C, never typing the paper, ya nggak usah ngetik makalah. Yang D, taking time out from the paper now gitu ya. Jangan buang-buang waktu gitu ya. Nah, oke, maksudnya ya segera selesaikan gitu ya. Jadi segera kerjakan untuk mengetik gitu ya. Nah, kita coba untuk soal nomor 1. Exercise 1. Do you know what time they're leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? What does the woman mean? A. She's not completely sure when they are leaving. B. They are returning from the city at about 4 o'clock. C. She knows when they are leaving. D. She doesn't have any idea when they are leaving. 2. I'm so Nah, di sini, do you know what time they are leaving from the city? Kamu tahu nggak kapan mereka pergi ke kota? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka itu perginya jam 4 kan? Ya enggak sih? Nah, don't they? Bukan begitu. Nah, maksudnya gimana? Mereka kan berangkatnya jam 4 kan? Nah, yang A, she's not completely sure when they are leaving. Dia nggak yakin kapan mereka berangkat. Padahal dia bilang berangkatnya jam 4 kan? Nah, yang B, they are returning from the city at about 4 o'clock. Nah, mereka kembali dari kota jam 4. Padahal mereka baru mau berangkat, bukan kembali. Yang C, she knows when they are leaving. Dia tahu kapan berangkatnya. Jawabannya yang C. Kalau yang D, she doesn't have any idea when they are leaving. Dia tuh nggak tahu kapan mereka berangkat. Padahal dia bilang mereka berangkatnya jam 4. Ya kan? Nah, berarti kan dia tahu kapan mereka berangkat. Nah, terus kita coba untuk soal selanjutnya. 2. I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. What does the man suggest? A. They should stop drinking. B. They should go for a walk. C. They should walk 30 miles. D. They should take a break and have a drink. Nah, di sini, I'm so thirsty from all this walking. Aku tuh lelah deh dari berjalan. Let's stop and get a drink. Ayo berhenti dan
beli minum gitu ya. What does the man suggest? Maksudnya gimana? Ayo berhenti aja yuk. Terus kita cari minum. Nah, yang A, they should stop drinking. Mereka seharusnya berhenti minum. Yang B, they should go for a walk. Mereka harusnya tetap jalan. Yang C, they should walk 30 miles. Jadi mereka seharusnya ya tetap berjalan untuk 30 mil ke depan. Yang D, nah jawabannya yang D, they should take a break and have a drink. Mereka seharusnya beristirahat lalu mengambil minum. Nah, maka jawabannya ya ini dengan makna yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Berhenti itu berarti kan dia itu mengambil istirahat. Istirahat dulu yuk sambil minum. Nah, kita akan coba soal yang terakhir ya untuk skill ini. D. They should. 3. Is the exam still scheduled for 3 o'clock on Thursday? As far as I know. What does the woman mean? A. The exam is far away. B. She knows that the exam schedule has been changed. C. She is sure that the exam is set for Thursday. D. She thinks she knows when the test is. Nah, di sini, is the exam still scheduled for 3 on Thursday? Apakah ujiannya itu dijadwalkan jam 3 hari Kamis? Ya. Terus di sini dia bilang, as far as I know, sejauh itu yang aku tahu ya kayak gitu. Nah, berarti ini maksudnya gimana? Nah, yang A, the exam is far away ya, ujiannya tuh masih jauh ya, masih nanti-nantilah gitu ya. Nah, terus yang B, she knows that the exam schedule has been changed ya, dia tahu kalau ujiannya itu diganti. Padahal kan ujiannya itu jam 3 hari Kamis kan. Pokoknya setauku ya itu ya. Sejauh ini ya setauku ya itu. Nah, berarti kan nggak ada penggantian. Yang C, she is sure that the exam is set for Thursday. Dia itu yakin kalau ujiannya itu dijadwalkan hari Kamis ya. Is set, diatur, dijadwalkan. Dia sinonim dengan schedule. Nah, jawabannya yang C. Terus, nah, yang D, she thinks she knows when the test is. Dia mikir kalau dia itu sebenarnya tahu tesnya. Nah, maksudnya ya ujiannya jam 3 kan, hari Kamis kan gitu. Pokoknya setahu saya sejauh itu ya itu gitu ya. Nah, berarti kan dia yakin gitu ya kalau ujiannya itu memang untuk hari Kamis. Terus kita akan coba untuk skill 14, 15 nanti kita ke part B sama part C ya. Skill 14, listen for wishes. Conversations about wishes can appear in the short dialogues. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Nah, On the di recording, sini, you nah, hear it as. nah di sini wishes itu adalah harapan keinginan. Nah, di sini harapan di sini mengimplikasikan bahwa opposite of the wish is true. Jadi berlawanan dengan harapan. Jadi kenyataan itu berbeda dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi kenyataannya itu berbeda dengan yang diharapkan. Nah, ini maksudnya gimana gitu ya. Kita akan coba ya untuk soal. It is too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. What does the man mean? In your test book or on the computer screen, you read, maybe he will go with the others on the trip. He is unable to go on the trip. He's happy to be going on the trip. He's going on the trip, but not with the others. Nah, it's too bad that you have to stay here and work during the school break gitu ya. Kayaknya tuh nggak menyenangkan ya, masa kamu tetap di sini gitu ya. Terus selama liburan kamu tuh intinya tuh kamu di sini aja gitu ya, terus kerja. Terus si speaker 2 di sini fokus pada speaker kedua. I really wish I could go with you and the others. Aku sebenarnya aku harapannya tuh sebenarnya bisa pergi denganmu dan yang lainnya. Aku sebenarnya pengen pergi sama kamu dan yang lainnya. Berarti mengindikasikan bahwa dia nggak bisa pergi kan. Gitu kan. Nah, kita cari yang maknanya sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Yang A, maybe he will go with the others on the trip. Mungkin dia akan pergi dengan yang lain. Padahal di sini kan dia bilang kayaknya ya aku pengennya sih pergi dengan kamu dan yang lain. Nah, berarti kan kemungkinan dia nggak bisa pergi dengan kedua-duanya kan. Nggak bisa pergi dengan kamu, nggak bisa pergi dengan yang lain. Nah, yang
B. He is unable to go on the trip. Dia nggak bisa pergi trip. Nah, jawabannya yang B. Ketika depannya ya, itu dia menyebutkan tidak bisa. Nah, jawabannya yang B. Berarti kan intinya dia nggak bisa pergi. Yang C. He's happy to be going on the trip. Dia bahagia bisa pergi trip. Ya, bisa pergi piknik. Nah, padahal dia pengen, ya harapannya sih pengennya bisa pergi gitu ya. Nah, kalau yang C kan dia berkebalikan kan. Dia bahagia, padahal kan dia itu aku nggak sebenarnya pengen loh pergi, bisa pergi, berarti kan nggak bisa pergi. Yang D, he's going on the trip but not with the others. Dia itu pergi piknik tetapi tidak bersama yang lainnya. Nah, berarti secara nggak langsung ya, aku berharapnya aku bisa pergi denganmu dan yang lain. Berarti kan intinya dia nggak bisa pergi piknik. Nah, jawabannya yang B. Nah, terus kita coba ya untuk soal nomor He's going on the one. Do you think we'll be able to have the picnic today? I wish the sky weren't so cloudy. What does the woman mean? A. The sky is not very cloudy. B. The sky yesterday was cloudier than it is today. C. The sky is too cloudy. D. The sky is rather clear. Nah, di 2. sini Did you enjoy the ya, oke. Thanksgiving? Nah, di sini ya. eh Menurutmu kita bisa pergi piknik nggak hari ini? I wish, aku berharap the sky weren't so cloudy. Aku berharapnya langit itu tidak begitu mendung. Langit tidak begitu mendung. Berarti kan kenyataannya kemungkinan langit itu sangat mendung. Nah, yang the sky is not very cloudy. Langitnya nggak mendung. Yang B, the sky yesterday was cloudy and that it's today. Jadi langit sekarang lebih mendung ya daripada hari ini. Langit kemarin lebih mendung daripada hari ini. Berarti kan hari ini cerah. Nah ya, yang D, the sky is rather clear. Jadi langitnya itu nggak mendung. Jawabannya yang C. Langitnya terlalu mendung. Aku berharapnya tuh ya nggak begitu mendung ya. Berarti kan kenyataannya mendung banget. Oke, terus kita coba soal terakhir ya. Untuk skill ini. 2. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. What does the man mean? A. He didn't eat very much. B. He plans on eating a lot. C. He thinks he is eating a lot. D. He ate too much. Nah, 3. apakah kamu menikmati makan malam? I wish I had not eaten so much. Aku berharapnya aku nggak makan banyak. Aku berharapnya nggak makan banyak. Berarti secara nggak langsung kan dia makan banyak kan. Nah, kita tinggal cari opsinya aja. Ya, yang D kan. Dia makan terlalu banyak. Aku pengennya ya nggak makan banyak. Berarti kan dia makannya banyak kan. Yang A dia nggak makan banyak. Yang B dia berencana makan banyak. Yang D dia mikirnya kalau dia itu makan banyak. Yang D dia makan terlalu banyak. 3. Are you coming to the party tonight? I wish I could. What does the woman mean? A. She is coming to the party. B. She might come to the party. C. She will try to come to the party. D. She is not coming to the party. Nah, kamu datang ke pesta malam ini, I wish I could. Aku harapannya ya pengennya ikut. Nah, berarti kan dia nggak bisa ikut. Kita tinggal cari aja kalimat yang pasti ada not gitu ya, tidak ikut. Nah, maka jawabannya yang D ya. Nah, yang A, B, C kan berarti kan intinya dia datang, dia kemungkinan datang atau dia akan berusaha untuk datang. Nah, oke, terus kita akan coba. Nah, listen for untrue condition ya. Setelah ini kita ke part B sama part C. Skill 15. Listen for untrue conditions. Conversations containing conditions can appear in the short dialogues. The important idea to remember about conditions is that a condition implies that the opposite of the condition is true. On the recording, you hear, "Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go." What does the woman say about the party? In your test book or on the computer screen, you read, "Maybe she'll go. She has time, so she'll go. She is going even if she doesn't have time. It's impossible to go." Exercise skill 15. Nah, di sini kira-kira menurutmu kamu bisa pergi ke pesta? Ini sekilas hampir sama. Jadi
Kalau tadi kan harapan gitu ya. Kalau di sini kenyataan yang terjadi itu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang dia omongkan berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, kamu kira-kira nanti bisa pergi ke pesta nggak? If I had time, I will go. Kalau aku punya waktu, aku pergi. Kalau aku punya waktu, aku pergi. Nah, berarti kan dia mengindikasikan bahwa dia ini sibuk. Ya. Nah, yang A maybe she'll go. Mungkin dia pergi. Yang B she has time, so she'll go. Dia punya waktu, lalu dia pergi. Ya. Yang C she is going even if she doesn't have time. Dia akan tetap pergi meskipun nggak punya waktu. Nah, yang D it impossible to go. Dia nggak mungkin pergi. Kalau aku punya waktu ya, aku pergi. Nah, berarti kemungkinan kan dia itu nggak bisa pergi. Nah, kalau aku punya waktu, nah berarti ya nggak janji ya. Pokoknya kalau aku nanti bisa ya aku datang. Nah, tapi kan itu kan berarti mengindikasikan ya kemungkinan nggak datang. Nah, kita akan coba ya untuk soal Exercise skill 15. 1. Are you going to have something to eat? If the food looked fresh, I would eat some. What does the woman mean? A. She is not going to eat. B. The food looks fresh. C. She doesn't like fresh food. D. She already ate something. Nah, di sini kamu mau makan sesuatu yang kedua gitu ya, dia bilang if the food looked fresh, kalau makanannya itu seger, aku mau makan. Kalau makanannya itu masih panas, aku mau makan. Nah, berarti ya kalau makanannya panas, aku mau makan. Nah, berarti mengindikasikan apa? Yang A, she is not going to eat, dia nggak mau makan. Yang B, the food looks fresh, ya makanannya itu masih panas. Yang C, she doesn't like fresh food, jadi dia nggak suka makanan yang fresh gitu ya, baru masak. Yang D, she already ate something, dia udah makan sesuatu. Nah, kalau makanannya panas, aku mau makan. Nah, berarti kan makanannya dingin dan kemungkinan dia itu nggak makan. Jawabannya yang A. Oke. 2. The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. What does the man say about the flight? A. It arrived early. B. It was unusually short. C. It left on time. D. It departed late. Di 3. sini ya. Are you sure you want to go out? Oke, nah di sini the flight must have taken longer than usual. Perjalanannya itu harus memakan waktu lebih lama dari biasanya. Nah, terus di sini bilang kalau penerbangannya on time, had the flight left on time. Ketika kalau penerbangannya on time, we will not have arrived so late. Jadi kita nggak akan terlambat. Nah, berarti intinya apa? Maksudnya apa? Kalau penerbangannya on time ya kita nggak mungkin terlambat. Nah, berarti kan berangkatnya itu ya dia sudah mundur dulu kan, sudah tidak sesuai jadwal. Nah, maka yang benar yang D. Yang A sampainya lebih awal, yang B itu tidak biasanya pendek, biasanya kan lama aja perjalanannya lama. Terus di sini yang C ya penerbangannya on time, yang D penerbangannya agak terlambat, agak mundur. Nah, soal yang terakhir di part A. 3. Are you sure you want to go out? You do not seem to be feeling very well. If there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. What does the woman mean? A. She really is feeling fine. B. There is plenty of aspirin in the medicine cabinet. C. It is necessary to get some aspirin. D. She does not need to go out. Nah, di sini bilang, kamu yakin mau pergi? Kayaknya you don't seem to be feeling very well. Kayaknya tuh kamu kelihatan nggak baik-baik saja. If there were some aspirin in the medicine, jadi kalau ada obat gitu ya di kotak obat, aku nggak perlu pergi. I would not need to go to the drugstore. Aku nggak perlu pergi ke apotek. Nah, kalau ada obat, nggak perlu aku pergi ke apotek. Nah, maksudnya gimana? Jawabannya adalah yang C. Kayaknya perlu untuk mendapatkan obat, sehingga dia harus pergi ke apotek. Kalau yang A, she really is feeling fine. Dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Yang B, there is a plenty of aspirin in the medicine cabinet. Jadi ada beberapa obat di kotak obat. Yang D, she doesn't need to go out. Dia nggak perlu pergi. Nah, berarti kalau ada obat ya aku nggak perlu pergi. Nah, berarti kan nggak ada obat.
Nah, berarti kan intinya dia itu pergi ke apotek karena memang membutuhkan sejumlah obat. Nah, itu adalah di part A gitu ya. Nah, jadi part A itu seperti itu. Jadi ada percakapan pendek, terus kita diberikan satu soal gitu ya. Nah, kita ke part B. Jadi di part B di sini kita mendengarkan untuk durasinya dulu ya. Part B. Directions. In Part B, you will hear longer conversations. After each conversation, you will be asked some questions. The conversations and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi di part B kita akan mendengar percakapan yang lebih panjang. Mungkin minim bisa 6 percakapan di 2 speaker. Jadi ada speaker A, speaker B. Kalau tadi di part A, speaker B pernyataan, jawaban, pernyataan, respon, selesai gitu ya. Jadi lebih simple gitu ya. Nah, kalau di part B di situ ada percakapan yang lebih panjang, di mana nanti masing-masing percakapan itu kita akan diberikan sejumlah pertanyaan gitu ya. Jadi ada sejumlah pertanyaan gitu ya. Nah, terus pernyataan atau pertanyaan gitu ya, dan jawaban akan diputar 1 kali ya seperti yang tadi. Jadi kita harus berhati-hati untuk mendengarkan ya, agar kita bisa tahu dan memahami apa yang memang sedang dikatakan gitu ya. Nah, terus nanti ada 4 opsi jawaban, kita disuruh memilih jawaban yang benar. Nah, kita akan coba ya untuk latihan gitu. Exercise Part B. Man, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Woman, some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Man, well, my boss thinks the same thing about my job, that it's the only thing I have to do. Woman, oh, I didn't know you were working. What do you do? Man, I do bookkeeping work for a small company on Saturdays. This weekend, I have to prepare end of the quarter reports to give to the accountant on Monday. Woman, you'd better start reading soon. 1. What does the man imply about the assignment? 2. What does the man imply about some teachers? 3. What does the woman suggest that the man do? 4. What does the man say about his work? Nah, jadi seperti ini. Jadi ada percakapan yang lebih panjang di antara 2 speaker. I can't believe we have to read this entire book by Monday. Aku nggak percaya nih, masa kita disuruh membaca seluruh buku ini untuk hari Senin. Nah, terus si woman bilang, some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Sejumlah guru-guru itu kayak mikirnya tuh kayak kamu tuh nggak ada kerjaan lain selain kuliah. Nah, di sini jadi sedang membicarakan gitu ya tentang tugas sama guru. Nah, terus si man bilang, well, my boss thinks the same thing about my job. Bosku juga mikirnya yang sama, mikirnya juga sama deh tentang pekerjaanku. That it's the only thing I have to do. Jadi kayaknya tuh kayak nggak ada yang aku lakuin ya selain kerja. Nah, jadi di sini sama-sama mengeluh gitu ya, bahas tugas, terus bilang kalau guru itu kayak ngiranya kita nggak ada kerjaan kali ya, cuma kuliah aja. Terus padahal yang satu itu kerja. Bosku juga dikiranya tuh aku kerja, padahal juga aku tuh kuliah. Nah, seperti itu. Terus si woman bilang, oh I didn't know you were working. Aku nggak tahu loh kalau kamu kerja, kerjanya apa. Nah, terus si man bilang, I do bookkeeping for a small company on Saturday. Jadi aku tuh masih harus bekerja ya di hari Sabtu di perusahaanku. This weekendnya ini ya, weekend ini I have to prepare end of the quarter reports ya. Jadi di hari Minggu aku masih harus menyiapkan laporan mingguan to give to the accountant on Monday. Jadi masih menyiapkan laporan, Sabtu masih kerja, Minggu menyiapkan laporan, Senin itu harus disetorkan ke akuntan. Terus si woman bilang, you'd better start reading soon. Kamu baiknya segera baca deh. Nah, di sini nanti ada 4 jawaban, ada 4
pilihan ganda ya, tentang what does the man imply about the assignment. Bagaimana sih maksud si laki-laki itu terhadap tugas? Ya, yang B, what does the man imply about some teachers? Kira-kira maksudnya si laki-laki terhadap gurunya seperti apa? Nah, terus yang nomor 3, what does the woman suggest that the man do? Kira-kira apa sih yang disarankan si wanita agar si laki-laki itu ngapain? Nah, yang 4, what does the man say about this work? Kira-kira maksudnya si wanita terhadap pekerjaannya gimana? Nah, oke. Terus kita akan coba ya. In your test book, you will read 1. What does the man imply about the assignment? A. It is too much to read in such a short time. B. He has already read the material. C. He can read at work. D. The teacher knows that he has a job. 2. Oke, What does the jadi man di imply sini about some... dia tanya, what does the man imply about the assignment? Kira-kira maksudnya si laki-laki terhadap tugas gimana? Nah, ini biasanya di awal gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang. I can't believe we have to read this entire book by Monday. Aku nggak percaya nih, masa kita disuruh membaca seluruh buku ini hari Senin. Nah, berarti secara nggak langsung maksudnya apa? Kita cari yang punya maksud sama, tetapi dengan kalimat yang beda. Jawabannya yang A. It's too much to read in such a short time. Jadi terlalu banyak yang harus dibaca dalam waktu yang singkat. Nah, sama dengan kan, aku nggak percaya nih, masa disuruh baca buku keseluruhan gitu ya. Jadi satu buku harus dibaca untuk hari Senin. Nah, berarti kan terlalu banyak yang dibaca dalam waktu yang singkat. Yang B, he has already read the material, dia udah baca materinya. Yang B, he can read at work, dia bisa membaca saat nanti kerja. Yang D, the teacher knows that he has job, gurunya itu tahu kalau dia itu kerja, padahal kan guru itu ngiranya ya pekerjaannya siswa ya satu-satunya ya cuman kuliah atau cuman sekolah gitu kan. Nah, terus yang nomor 2 kita coba untuk putar. 2. What does the man imply about some teachers? A. They are understanding. B. They give thought-provoking assignments. C. They act like taking their class is the only thing a student has to do. D. They are unprepared. Nah, 3. kira-kira What does gitu the ya. woman suggest? Kira-kira maksudnya si laki-laki, what does the man imply about some teacher? Kira-kira ya, maksudnya si laki-laki terhadap gurunya itu apa? Yang A understanding, mereka pengertian. Yang B, they give two provoking assignment, mereka memberikan tugas yang penuh dengan pemikiran. Yang C, they act like taking their class is the only thing a student has to do. Jadi mereka itu bersikap seolah-olah ya kuliah atau sekolah itu adalah hal yang memang harus dilakukan siswa. Yang D, they are unprepared, mereka nggak prepare, mereka tidak persiapan. Nah, di sini kan berarti sama ya. Nah, some teachers think you have nothing else to do besides prepare for class. Nah, jadi guru itu mikirnya kalau kita itu nggak ada kerjaan yang lain selain kuliah atau sekolah. Nah, berarti yang jawaban yang benar adalah yang C ya. Nah, kita coba 2 soal lagi. 3. What does the woman suggest that the man do? A. Skip work. B. Begin work on the assignment as soon as possible. C. Quit the class. D. Stay up all night. Nah, di sini what does the woman suggest? Kira-kira yang disarankan si wanita pada laki-laki itu apa? Nah, di sini kan jawabannya di sini. You'd better start reading soon. Kamu baiknya segera baca. Nah, maksudnya gimana? Yang A, skip work, nggak usah kerja. Yang B, mulai bekerja sesegera mungkin. Ya, jawabannya yang B. Yang C, quit the class, nunggu aja nanti sampai kelas hari Senin. Yang D, stay up all night, nggak usah tidur semalaman. Nah, jawabannya yang B. Nah, terus kita coba untuk satu soal di part B. D. Stay up all... 4. What does the man say about his work? A. He does manual labor. B. He dislikes his job. C. His employer is very understanding. D. He works with figures. Nah, kira-kira apa yang laki-laki katakan tentang pekerjaannya? Nah, he does manual labor, dia mengerjakan semua dengan manual. Dia nggak suka pekerjaannya. Bosnya itu sangat pengertian. He works with figure, dia bekerja dengan si bos. Ya, figure itu sama dengan bos ya. Nah, di sini maksudnya gimana? Dia bilang kan, nah kalau ini secara
tersirat gitu ya. Jadi bosku juga mikir hal yang sama deh. Kayaknya tuh aku tuh kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Padahal ya dia menjelaskan lebih detail. Hari Sabtu, hari Minggu itu aku masih harus bekerja menyiapkan laporan bla bla bla. Nah, berarti secara nggak langsung karena dia itu bekerja di bawahnya si bos. Jadi dia itu hanya bawahan gitu. Oke. Terus kita akan coba satu soal terakhir di part B gitu ya. On the recording, you hear questions 1 through 4. Listen to a conversation between a professor and a student. Hello, Professor Denton. Are you free for a moment? Could I have a word with you? Come on in, Michael. Of course, I have some time. These are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Well, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 67 in the text, but when I looked, there weren't any questions there. I'm confused. The assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 76, not 67. Oh, now I understand. I'm glad I came in to check. Thanks for your help. No problem. See you tomorrow. 1. On the recording, you hear. Who is the man? In your test book, you read. A professor. An office worker. Professor Denton's assistant. A student. 2. On the record. Nah, di sini ada percakapan 2 orang. Hello Prof, apakah are you free for a moment? Apakah longgar? Apakah punya waktu? Could I have word with you? Bisa saya bicara dengan Anda? Come on, Michael. Nah, ya. Masuklah. Nah, si laki-laki berarti kan mahasiswa. Dia tanya ke dosennya, apakah ada waktu ada yang perlu dibicarakan. Masuklah, of course I have some time. Aku punya waktu kok. These are my office hour. Ini adalah jam kerja and this is the right time for you to come and ask question. Jadi ini adalah waktu yang tepat untukmu untuk datang dan bertanya. Now, how can I help you? Bisa dibantu? Nah, terus ini bilang, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. Saya ada pertanyaan ya kepada Bapak gitu ya, terkait dengan PR untuk besok. I do the assignment was to answer of the first 3 question at the top of page 67 in the text. Saya mikirnya ya ada tugas di mana kita harus menjawab 1 dari 3 soal ya yang ada di halaman 67 dalam teks. But when I looked, tapi ketika saya lihat there weren't any question there, I'm confused. Tetapi pas saya cek kok nggak ada pertanyaan ya di halaman tersebut. Terus si dosennya bilang, the assignment was to answer the first 3 question at the top of page 76, not 67. Nah, tugasnya itu untuk menjawab ya 1 dari 3 soal di halaman 76, bukan halamannya 67. Oh, ternyata dia itu kan salah itu. Nah, terus maksudnya gimana gitu ya. 2. 1. On the recording, you hear. Who is the man? In your test book, you read. A professor. An office worker. Professor Denton's assistant. A student. Nah, siapakah laki-laki itu? Tadi adalah yang dosen perempuan, maka yang laki-laki adalah student. Terus yang nomor 2. A student. 2. On the recording, you hear. When does the man come to see Professor Denton? In your test book, you read. During regular class hours. Just before class time. As soon as class is finished. During office hours. On the recording. Nah, di sini kira-kira kapan ya? What does the man come to see Prof ya? Kapan si laki-laki itu datang menemui? During regular class hours. Jadi selama kelas reguler. Yang B just before class time. Jadi sebelum kelas mulai. Yang C as soon as class is finished. Segera setelah kuliah selesai. Yang D during office hours. Selama jam kerja. Nah, maka yang benar yang D. Oke, terus kita berikutnya. Why does the man come to see Professor Denton? In your test book, you read.
to turn in an assignment, to ask a question, to pick up a completed test, to explain why he did not attend class. Nah, di sini kenapa? Why does the man come to see prof? Jadi kenapa si laki-laki datang menemui dosen? A, to turn in the assignment. Jadi mengumpulkan tugas. Yang B, to ask question, untuk menanyakan sesuatu. Yang C, to pick up a complete test. Jadi untuk mengambil tes hasil ujian, untuk menanyakan tentang ujian. Yang D, to explain why he didn't attend class. Jadi untuk menerangkan kenapa dia nggak bisa masuk kelas. Nah, tadi kan dia untuk bertanya tentang tugas kan, to ask a question kan. Maka jawabannya yang B. What incorrect information did the man have? In your test book, you read the date the assignment was due, the page number of the assignment, the length of the assignment, the numbers of the assignment questions. Nah, mana yang tidak benar sesuai informasi yang ada pada percakapan tersebut? A, the date the assignment was due. Jadi waktu pengumpulan tugas. Yang B, kan tadi bilang kalau tugasnya itu untuk besok kan, for tomorrow. Maka yang A benar. Yang B, the page number of the assignment. Nah, jadi ada jumlah. Jadi halaman ke berapa itu ya. Jadi halaman berapa aja untuk tugas besok. Nah, ini benar. Nah, yang D, the number of the assignment question. Jadi jumlah soal gitu ya. Pertanyaannya kan tadi, yang harus dijawabkan 1 dari 3 soal gitu ya. Nah, berarti yang A, B, sama D benar. Yang C, panjang tugas. Nah, di sini kan nggak membahas tentang tugasnya berapa panjang atau berapa banyak ya. Cuman nomornya atau berapa nomor gitu ya. Nah, terus kita akan yang terakhir di part C gitu ya. Nah, untuk di part C gitu ya. Nah, untuk di exercise part C di sini adalah kita akan mendengarkan sejumlah di part C di sini adalah ada satu percakapan gitu ya. Nah, ada bukan satu percakapan sih, lebih percakapan sendiri sih. Jadi mungkin bisa disebut monolog kali ya. Jadi ada satu topik gitu ya, ada satu topik. Nah, kita akan coba ya untuk dengarkan untuk direction-nya. In part C, you will hear several talks. After each talk, you will be asked some questions. The talks and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, nanti di sini ada talks, ya, ada monolog, bukan percakapan ya, satu orang saja, satu speaker ya. Jadi dia menjelaskan tentang sesuatu atau menerangkan. Nah, topiknya itu mungkin bisa mata kuliah, mata pelajaran, mungkin tentang topik tertentu gitu ya, tentang sejarah, tentang apalagi ya, keilmuan tertentu ya, tentang tugas, tentang pekerjaan dan sebagainya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang mengikuti monolog itu gitu ya, dan ini sama akan diputar 1 kali saja dan kita harus mendengarkan dengan baik agar kita mampu mengingat dan memahami apa yang pembicara katakan. Nanti sama ada 4 opsi jawaban gitu ya, jadi kita disuruh memilih jawaban yang benar. Kita coba untuk exercise part C 3 soal dan nanti kita selesai. Exercise part C. The reason we're meeting today is to introduce the plan for our new office layout. Starting next month, instead of cubicles, we will have an open office. There will be no cubicle walls or partitions. Instead, desks will be arranged in clusters for each department.
The desks in each department will be facing each other in clusters of 4 or 6. We feel this will facilitate better communication between workers in each department. It will also create a more welcoming environment for clients. The department managers will still have their own offices, but each will have large windows and glass doors, to make employees and clients feel welcome to come inside. We're also going to paint the walls and put in new carpeting. The project will start on the 1st of next month and should take about 3 weeks to complete. We will be moving to the 3rd floor during that period. 1. What is the speaker mainly discussing? 2. What does the speaker say about the new layout? 3. What is not true about plans for the office? In your Nah, di sini, jadi di sini pembicara di sini bisa manajer, bisa bos, bisa siswa, bisa dosen, bisa tokoh, atau intinya bahwa speaker di sini hanya satu orang ya. Kita akan bahas yang dibahas apa gitu ya. Pasti ada topik kok yang dibahas. The reason we are meeting today is to introduce the plan for our new office layout. Jadi alasan kita rapat kali ini adalah mengenalkan untuk membahas rencana kita untuk layout kantor yang baru. Starting next month, mulai bulan depan ya. We will have an open office. Nanti kita akan punya ruang kerja yang terbuka. There will be no cubicle walls or partition. Jadi nggak ada sekat, nggak ada partisi. And then desks will be arranged in cluster for each department. Jadi bangku akan disusun setiap bagian-bagiannya. Setiap departemen nanti the desks in each department will be facing each other in 4 or 6 ya. Jadi bangku nanti setiap bagian-bagian akan ditutup akan diatur saling berhadapan ya, 4 sampai 6 baris mungkin ya. Nah, we feel this will facilitate better communication between worker in each department. Jadi diharapkan bisa memfasilitasi, memberikan komunikasi yang lebih baik di antara para pekerja setiap bagian. Nah, it will also create a more welcoming environment for client. Jadi diharapkan juga bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk para tamu. The department manager will still have their own offices. Jadi manajer setiap bagian, setiap departemen masih punya kantor sendiri, but each will have large window and glass doors. Nah, tetapi akan punya jendela yang jendela yang lebar dan gelas dan pintunya kaca gitu ya. Nah, to make employees and client feel welcome to inside. Jadi membuat para pekerja sama tamu itu juga bisa nyaman gitu ya untuk masuk ke dalam. Jadi ruangannya ruangannya itu ruang yang kayak pintu atau jendela kaca gitu ya. We are also going to paint the walls and put in new carpeting. Jadi kita juga akan mengecat tembok dan meletakkan karpet baru. The project will start on the 1st of next month. Jadi pekerjaannya akan mulai bulan depan gitu ya. Di minggu pertama bulan depan and so take about 3 weeks to complete. Nanti akan menghabiskan 3 minggu untuk penyelesaian. We will be moving to the 3rd floor during that period. Jadi kita akan pindah ke lantai 3 ya selama pengerjaan. Nah, nanti pertanyaannya tentang apa sih what is the speaker mainly discussing? Apa sih yang sedang dibahas oleh pembicara? Yang B, what does the speaker say about new layout? Bagaimana maksudnya si pembicara tentang layout yang baru? Yang D, what is not true about the plans for the office ya? Jadi mana yang tidak benar sesuai rencana kantornya. Nah, kita coba 3 soal terus kita selesai. In your test book, you will read 1. What is the speaker mainly discussing? A. An office renovation. B. Building construction. C. A marketing campaign. D. New carpeting. Nah, di sini what is the speaker mainly discussing? Nah, maksudnya apa sih yang sedang didiskusikan? Nah, yang benar adalah yang A ya, renovasi kantor. Yang B, pembangunan gedung. Nah, di sini kan bahas cuma untuk mengatur layout kan. Yang C, a marketing campaign. Jadi tentang kampanye, tentang penjualan. Yang D, new carpeting ya. Jadi karpet baru. Terus kita coba nomor 2. D. 2. What does the speaker say about the new layout? A. The desks will be facing away from each other. B. Department managers will sit in cubicles. C. It will increase the number of sales to clients. D. It will improve employee communication. 3. What is not true about plans for the office?
Nah, oke, maksudnya gimana? What does the speaker say about new layout gitu ya. Jadi yang A, bangku akan disusun will be facing away from each other. Bangku akan disusun jauh ya di antara satu yang lainnya. Yang B, department manager will sit in cubicle. Jadi manager itu akan duduk di sekat-sekat. Yang B, it will increase the number of sales to client. Jadi akan meningkatkan jumlah penjualan ke klien. Yang D, it will improve employee communication. Nah, jadi akan meningkatkan komunikasi di antara para pekerja. Nah, layout itu nanti tujuannya buat apa? Nah, jawabannya kan yang D kan, yang A itu bangku akan disusun jauh. Padahal tadi itu hanya sekedar disusun berhadapan, bukan disusun secara menjauh gitu ya. Nah, jawabannya yang D. Terus yang terakhir nomor 3. A. The 3. What is not true about plans for the office? A. The walls will be painted. B. New carpeting will be installed. C. Work will begin next year. D. The work will take 3 weeks. Nah, mana yang tidak benar tentang rencana kantor? The walls will be painted ya, ketemu will be plus verb 3 dia pasif. Nah, tembok akan dicat bener ya tadi. New carpeting will be installed. Jadi karpet baru akan dipasang. Berarti bener ya tadi sesuai dengan teks gitu ya. Nah, pekerjaan akan mulai tahun depan. Padahal pekerjaan akan mulai next month ya. Baik yang salah adalah yang C. The work will take 3 weeks ya. Jadi pekerjaannya akan mulai selama 3 minggu. Nah, jadi kalau kita balik ke teks tadi itu kan, nah, ya kan? Di sini itu akan mulai next month bukan next year. Terus menghabiskan waktu 3 minggu gitu ya. Terus catnya apa ya? Tembok akan dicat dan akan ada karpet baru. Nah, jadi eh, itulah ya. Jadi part A, part B, part C itu seperti itu gitu ya. Jadi memang eh, harus banyak belajar gitu ya. Untuk listening itu memang kuncinya memang harus banyak belajar karena ya agak susah-susah gampang ya. Karena listening itu tuh memang susah-susah gampang, TOEFL itu kan termasuk susah gitu ya. Nah, jadi memang persiapan prepare-nya itu memang harus cukup apa ya, jauh-jauh hari gitu ya. Nah, untuk absen silakan bisa di YouTube atau di Zoom ya. Nah, jadi silakan untuk absen di salah satu ya, bisa di Zoom ataupun di YouTube. Terus kita masih ada satu pertemuan lagi. Jadi satu pertemuan lagi itu kita akan membahas tentang reading ya. Jadi masih ada satu pertemuan untuk kita membahas tentang reading. Nah, jadi setelah itu untuk UTS ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk UTS UAS nanti kita akan jadikan satu ya selama 2 minggu. Jadi seminggu ini mungkin selama 2 minggu itu ada dua soal gitu ya. Jadi eh, 3 skill gitu ya. Kita kan nanti kan reading untuk satu pertemuan, nanti setelah UTS kita akan langsung ke structure and written expression. Nah, nanti untuk UTS dan UAS kita akan rapel di akhir saat UAS gitu ya. Jadi nanti ada soal kayak pretest, jadi listening, reading, structure, terus soal post-test juga sama listening, reading, structure. Jadi kita mengerjakan 2 kali, anggap aja kayak UTS dan UAS gitu ya. Nah,
Oke, nah nanti untuk setelah nanti selama jadwal UTS berlangsung, nanti mungkin kita akan free nggak kuliah dulu gitu ya. Jadi kita akan free untuk nggak kuliah dulu selama 2 minggu, tetapi nanti setelah UTS kita langsung eksekusi untuk grammar gitu ya. Nah, kita mungkin beberapa kali, mungkin kita masih ada waktu 3 sampai 4 kali ya untuk ke grammar ya, tetapi ya hanya sebagian kecil saja ya, beberapa part gitu ya. Jadi biar setidaknya kita paham untuk jenis soalnya kayak apa gitu ya. Cuman ya itu dia, structure sama written expression itu kan babnya ada 60 bab. Jadi nggak mungkin kita bisa habiskan setelah UTS. Nah, ya kita usahakan paling enggak ya beberapa lah ya, paling enggak ya usahakan kita usahakan untuk beberapa bab gitu aja ya. Jadi supaya paling enggak ya ada bayangan. Tapi selebihnya ya saya akan berikan materinya aja gitu ya lewat PowerPoint atau lewat Word gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, silakan yang belum absen, yang udah oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Jadi kita masih ada 1 meeting lagi untuk reading, apakah offline atau online nanti kita lihat situasi dan kondisi. Kalaupun kita online, kita akan by Zoom atau dan YouTube gitu ya. Kalaupun kita offline berarti kita memang harus ke kelas gitu ya di kampus 2 gitu ya. Nah, oke. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen bisa langsung end meeting aja ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.